Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandawangi, balik lagi di channel Mandua Banyuwangi. Kenalin, namaku Dana Febrian Zurizal, dan di sini aku mau ngabarin ke kalian kalau TV Mandawangi punya program terbaru. Ya, semacam storytelling gitu programnya, dan mungkin namanya bakal jadi Ceria, hanya double di belakang. Dan singkatan dari Ceria atau kepanjangan dari Ceria ini adalah cerita apa aja. Jadi buat Sobat Mandawangi yang punya kemampuan bercerita, entah itu cerita horor, cerita lucu, cerita dari teman kalian, atau bahkan cerita dari buku novel yang habis kalian baca, bisa kalian ceritakan di TV Mandawangi dengan hubungi IG News Mandawangi atau langsung komen di bawah. Oke. Nah, di hari pertama Ceria, aku Danang bakal nyeritain sebuah biografi dari seorang penemu yang katanya itu penemu paling produktif sepanjang sejarah. Aku kasih clue nih, penemunya itu penemu bola lampu pertama. Ayo siapa? Atau nggak tahu? Jadi penemu bola lampu pertama yaitu Thomas Alva Edison. Dan di sini aku bakal menceritakan ke kalian gimana sih kehidupan Thomas Alva Edison, mulai dari dia kecil sampai dia remaja, terus jadi penemu dan akhirnya dia meninggal. Kalian sudah siap mendengarkan cerita Thomas Alva Edison dari aku? Yuk kita mulai. Nah, Thomas Alva Edison itu lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, dan berasal dari negara Amerika Serikat. Dia itu merupakan seorang anak dari pasangan Samuel Ogden Edison yang merupakan ayahnya dan Nancy Matthews yang merupakan ibunya. Nah, sewaktu kecil, Edison ini tuh cuman sekolah 3 bulan. Ya, iya bener 3 bulan. Dan kalian tahu kenapa? Karena di sekolah itu Edison ini dikenal sebagai orang yang bodoh, terus dicap tidak berbakat, terus tidak berprestasi, jadi nggak ada kontributor buat sekolahnya gitu loh. Bahkan sampai-sampai nih gurunya itu mengabari si ibunya, si Nancy, kalau Edison ini kayaknya nggak cocok diajar di sekolah. Dan akhirnya karena seorang ibu itu pasti pengen ya anaknya itu sukses ke depan, anaknya itu pintar ke depannya. Maka dari itu si Nancy ini mengeluarkan si Edison dari sekolahnya dan langsung mengajari anaknya sendiri di rumahnya. Jadi kayak semacam homeschooling gitu, cuman yang ngajari si Nancy sendiri. Soalnya si Nancy ini kebetulan juga seorang guru. Nah, selama diajari sang ibu, pendidikan si Edison ini didapat dari sebuah buku yang berjudul School of Natural Philosophy karya R.G. Parker dan The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Nah, di usia 11 tahun, si Edison ini tuh mulai menampakkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Jadi kayak semenjak dia beranjak remaja, terus dia belajar otodidak kan di rumahnya. Jadi kayak dia pengen tahu kenapa bumi ini berputar, kenapa matahari itu bersinar. Mungkin kayak gitu ya. Dan untuk memenuhi rasa keingintahuannya itu, dia membaca semua buku yang ada di rumahnya. Nggak cuma satu, tapi semua. Karena ya pengen memenuhi rasa ingin tahu aja gitu loh. Nah, pada tahun 1854, keluarga Edison ini pindah ke Port Huron, Michigan. Dan di saat usia 12 tahun, si Edison ini tuh mulai meyakinkan kedua orang tuanya kalau dia itu pengen berjualan koran di sekitar jalur kereta Port Huron menuju Detroit. Jadi kayak mungkin dia udah gabut di rumah, terus buku-buku yang di rumah itu udah dibaca semua. Jadi dia gabut aja gitu di rumah, terus pengen gitu ngasilin cuan lewat jualan koran di luar gitu. Mungkin gitu ya. Nah, pada suatu hari ketika si Edison ini tuh sedang menjual koran-korannya di jalur kereta Port Huron menuju Detroit, dia itu mendengar suara teriakan seorang bocah 3 tahun yang dikenal sebagai Jimmy Mackenzie sedang terjebak di rel kereta. Akhirnya ketika dicek dan melihat seorang bocah 3 tahun terjebak di rel kereta, si Edison ini langsung berlari menyelamatkan Jimmy Mackenzie dan langsung membawanya ke tempat yang aman. Nah, ayahnya, Jiu Mackenzie, langsung berterima kasih dengan sangat-sangat berterima kasih kepada Edison dan memutuskan untuk mengajari Edison ini mengoperasikan sebuah telegraf di kereta. Dan bukan cuma itu, Jiu Mackenzie juga mengangkat atau menetapkan si Edison ini sebagai operator telegraf tetap di sebuah kereta. Setelah menjadi operator telegraf tetap di sebuah gerbong kereta, tugas pertama Edison itu di jalur Grand Trunk Stratford Junction. Selama bertugas si Edison ini tuh nggak cuma diem-diem aja pas waktu luang. Jadi kayak kalau mungkin aku yang ditugasin ya, kalau aku yang ditugasin pasti mungkin kalau ada waktu luang pasti aku buat tidur. Tapi kalau si Edison ini tuh nggak. Setiap ada waktu luang, si Edison ini tuh malah bereksperimen di sebuah laboratorium yang terletak di dalam kereta itu. Gitu. Dan pada suatu malam di tahun 1867, si Edison ini kan lagi bereksperimen di laboratorium menggunakan baterai aki. Tapi tidak sengaja ia menumpahkan sebuah larutan asam sulfur ke lantai yang merembes ke meja bosnya dan akhirnya dia dipecat
dari pekerjaannya. Sangat disayangkan sih sebenarnya, tapi ya mungkin emang Bapak Edison ini agak ceroboh, teman-teman. Saat berusia 22 tahun, si Edison ini pindah ke New York dan mulai membuat sebuah penemuan pertamanya yang diberi nama Universal Stock Printer. Jadi alat ini itu bisa menyeragamkan sejumlah transaksi saham. Jadi kalau seumpama alat ini tuh disalahgunakan, mungkin bisa jadi sejumlah transaksi saham itu bisa dipalsukan karena ya bisa menyamakan gitu loh, bisa disamakan dengan alat ini. Meskipun penemuan pertama si Edison ini punya beberapa kekurangan, tapi penemuan pertama ini sukses dan terkenal luas. Bahkan salah satu perusahaan bernama The Gold and Stock Telegraph itu sangat terkesan dengan penemuan si Edison ini. Bahkan mereka rela membayar hak cipta dari Edison senilai 40.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 590 juta rupiah. Sudah sangat banyak, itu bisa membeli rumah dan juga villa itu, mohon maaf. Nah, dengan kesuksesan itu, akhirnya si Edison ini memutuskan untuk mengabdikan seluruh waktunya, mencurahkan seluruh waktunya untuk bereksperimen menemukan penemuan-penemuan yang lain. Pada dekade 1870-an, si Thomas Alva Edison ini mendapatkan reputasi sebagai penemu kelas 1. Dan di tahun yang sama, dia itu mulai mengembangkan sebuah laboratorium kecil dan mulai memperkerjakan sejumlah asisten. Jadi kan dia pengen menemukan penemuan-penemuan lain, mengembangkan alat-alat yang bisa dia temukan sebagai penemuan terbarunya. Jadi kan dia mungkin nggak bisa bekerja sendiri, dia pasti butuh bantuan dari orang lain. Makanya dia dengan modal yang sangat banyak itu tadi, dia mulai mempekerjakan sejumlah asisten dan mulai membuat laboratorium-laboratorium kecil-kecilan gitu loh. Kemudian di tahun 1876 dia itu mulai membuat cabang dari laboratorium atau perusahaannya sendiri ke Menlo Park, New Jersey, dan mendirikan fasilitas penelitian industri. Nah, pada suatu ketika ada sebuah perusahaan bernama Western Union yang memintanya itu untuk membuat sebuah penemuan komunikasi, alat komunikasi gitu, yang mungkin bisa menyaingi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Jadi kalau kalian belum tahu Alexander Graham Bell itu siapa, Alexander Graham Bell ini adalah seorang penemu yang menemukan telepon pertama kali kalau nggak salah. Dan kalau kalian pengen diceritain biografi dari Alexander Graham Bell, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Tapi meskipun dibayar oleh Western Union, si Thomas Alva Edison ini menolak tawaran itu. Tapi meskipun begitu, pada bulan Desember 1877, si Edison ini mulai mengembangkan metode perekaman suara yang biasa disebut dengan fonograf. Di tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik yang dia harapkan itu bisa menyaingi lampu tradisional yang biasanya menggunakan minyak tanah dan juga gas. Nah, lampu pijar adalah pusat perhatian utamanya. Jadi kayak setelah memikirkan ide, dia itu terpusat sama lampu pijar yang mungkin bisa dia kembangkan gitu loh. Banyak penemu-penemu yang dia ajak kerjasama untuk membuat lampu pijar seperti Alessandro Volta, Henry Woodward, maupun Matthew Rivens yang mencoba mengembangkan lampu pijar itu. Namun, lampu pijar yang mereka buat itu dirasa masih kurang sempurna. Karena selain biaya produksinya yang lumayan mahal dan mengeluarkan banyak uang, lampu pijar yang mereka kembangkan itu bertahan cuma sebentar gitu. Tapi mereka nggak berhenti dan menyerah di situ. Mereka terus bergerak, mengembangkan desain mereka, mungkin mencoba ulang dari awal, terus pokoknya dicoba terus, gagal lagi, dicoba terus, gagal, bangkit lagi, coba terus. Dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1879, lampu pijar mereka sukses tes pertama. Nah, saat itu lampunya itu sukses bertahan sekitar 13,9 jam. Tapi mereka juga nggak berhenti di situ. Mereka berinovatif ke depan, mereka mengupgrade-nya biar bisa bertahan lama. Dan akhirnya pada tanggal 4 November 1879, mereka mendaftarkan hak cipta atau hak patennya terhadap lampu pijar penemuan mereka itu. Beberapa bulan kemudian, si Edison dan timnya itu menemukan sebuah bahan baru yang dirasa bisa membuat lampu pijar penemuan mereka bisa bertahan lama. Dan akhirnya setelah dicoba, lampu pijar penemuan mereka itu dapat bertahan sekitar 1.200 jam. Kemudian pada Januari 1880, si Edison ini mendirikan sebuah perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik di daerah perkotaan dan juga pedesaan sekitar. Dan biar bisa menyinari kota ataupun desa sekitar gitu loh teman-teman. Dan di tahun yang sama, si Edison ini mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan Edison Illuminating, yang kemudian berubah nama menjadi General Electric Corporation. Selain menemukan lampu pijar, kalian harus tahu kalau Thomas Alva Edison itu menemukan penemuan-penemuan lain seperti pena listrik, film, fonograf, kemudian ada juga lampu ini dan masih banyak lagi yang lainnya.
Oke, sekarang kita sudah memasuki bagian yang paling sedih dari cerita ini teman-teman, yaitu kabar meninggalnya si Edison. Jadi, Bapak Edison ini meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1931 dalam usia 84 tahun. Jadi, penemu besar yang terkenal seluruh dunia yang menemukan lampu pijar listrik pertama kali itu meninggal atau tutup usia pada usia 84 tahun. Di kediamannya yaitu Glenmont di Llewellyn Park, West Orange karena punya penyakit komplikasi diabetes. Sangat menyedihkan. Dan kalian tahu, ketika si penemu besar dan terkenal ini meninggal, perusahaan terkenal, perusahaan dan komunitas di seluruh dunia itu bersama-sama mematikan listrik dan lampunya untuk menghormati sang penemu besar yang telah meninggal dunia. Ya, kita sudah selesai menceritakan biografi dari Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar atau bola lampu pertama yang bisa dialiri listrik. Dan ya, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pesan atau amanat. Yang pertama, kalau kita gagal itu kita nggak boleh menyerah. Kita harus mencoba lagi dan berinovatif ke depannya. Kedua, kalau kita diolok-olok seseorang, terus kita dicap kayak, kamu bodoh, kamu nggak bisa ini, kamu nggak cocok ke itu, kamu nggak cocok ke ini, tuh nggak usah didengerin teman-teman. Masa depan kalian, impian kalian, itu yang nentuin adalah kalian sendiri. Orang-orang di sekitar kalian, termasuk teman, keluarga, guru, itu cuma ngedukung kalian dari belakang. Bahkan Allah itu juga pernah bilang kan, kalau kalian pengen ngubah nasib kalian, ya maka kalian harus berusaha mengubah nasib itu. Karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang manusia kalau manusia itu nggak merubah nasibnya sendiri. Jadi masa depan kalian itu yang nentuin ya kalian sendiri, ada di tangan kalian sendiri gitu. Jadi mulai sekarang tentuin masa depan kalian mau jadi apa, terus nanti usahanya gimana, dan gimana kalian bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, jangan lupa. Dan ya, gak usah dengerin kata orang lain. Mungkin kalau saran dan kritikan mungkin bisa kalian terima, tapi kalau cemoohan, olok-olokan, itu gak usah kalian dengerin ya teman-teman. Nah, itu dia cerita biografi dari aku, Thomas Alva Edison juga. Dan kalian mungkin bisa mengambil hal yang bermanfaat dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Mandua Banyuwangi. Dan tungguin konten-konten terbaik selanjutnya dari channel ini. Aku Danang dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.